Baik, ini saya menjelaskan sedikit mengenai apa sih Atomi supaya Bapak ngerti sedikit dan bisa tahu menjalankan Atominya seperti ini. Jadi ini email saya. Nah, Nah, bagaimana untuk dari itu. berjalan bersama Atomi. Kalau YouTube channel saya bisa Bapak cari Srineni Erlinova di YouTube. Itu saya juga banyak sharing juga informasi mengenai produk juga. Informasi mengenai Atomi. Juga bagaimana menjalankan bisnisnya Atomi. Ya. Kalau di bisnis Atomi itu ada 2 member, Pak. Saya jelaskan. Ada yang member pasif, ada yang member aktif. Kalau yang member pasif, itu member yang dia hanya bergabung untuk mengetahui produk saja. Misalnya kayak Bapak, saya mau jadi member pasif aja deh sama Mbak Nila. Saya pengen produknya aja sebagai konsumennya, atau Bapak hanya menjalankan bisnis tapi tidak secara bisnis seperti yang kami lakukan. Ya. Ya. Nah, kalau yang member pasif itu biasanya jarang, tidak mau diikutkan di meeting gitu ya, tidak mau diikutkan di kegiatan-kegiatan gitu, dia hanya menggunakan produk saja. Nah, yang kedua, member tuh ada yang member aktif. Member aktif itu dia mau bisnisnya, karena potensi bisnisnya juga besar juga di Atomi. Kebanyakan yang seperti ini ya tidak mau dia mengembangkan kapasitas ya harus ikut kegiatan, baik itu meeting saya, mau ikut Zoom juga, atau juga kegiatan-kegiatan resmi yang dari Atomi. Nah, kalau di member pasif ini ya konsumen perorangan atau keluarga dekat itu bisa menjadi konsumen kita. Orang yang terdekat kita, tetangga, orang sepupu itu bisa menjadi konsumen kita juga. Yang kita bisa jadikan mereka konsumen loyalnya kita untuk beli entah itu odolnya, entah cuma sampo-nya saja, atau mau beli produk vitaminnya. Ini bisa juga tetap menjadi sumber bisnisnya kita, menjadi PV kita. Karena kita bicaranya kalau di Atomi itu dia 2 kaki kiri dan kaki kanan. Terus suatu saat ini ketika dia menjadi member dan aktif, dia udah kenal produk, dia udah menjadi konsumen yang loyal, tentu lebih mudah kalau kita menjelaskan bisnis ke dia suatu hari. Nah, karena dia udah pakai produknya, jadi kalau kita mengenalkan bisnisnya dia udah percaya. Nah, kalau untuk member pasif dia tidak punya income di sini, dia hanya semata-mata menggunakan produk, artinya dia tidak akan bisa mendapatkan income dari bisnis Atomi. Nah, kalau aktif, dia sebagai pelaku bisnis, kayak Bapak nih, Bapak mau menjalankan ini sebagai pebisnisnya, bahwa kita mau bisnis ini berjalan besar, gitu. Apalagi ini sudah 18 negara, kita bisa mengembangkan jaringan kita sampai ke luar negeri tanpa batas, mau di negara mana saja, menjadi mitra kerja kita. Daripada Facebook kita temannya banyak bule, tapi tidak menghasilkan uang, menghabiskan kuota, iya, gitu kan? Iya. Mendingan itu adalah kita jadikan partner bisnis kita kenalkan Atomi dan jadikan mereka mitra kita, jadi member kita. Siapa tahu nanti menjalankan bisnis Atomi ini. Tuh. Terus kemudian mereka aktif menjalankan seminar, meeting. Terus kemudian juga untuk member ini bisa memiliki potensi income, ya. Bagaimana sih jalannya bisnisnya di Atomi ini? Ini contohnya ya, saya ambil contoh di 300.000 PV. Pak, kalau Bapak sekarang di ruko di belakang Bapak nih, ada toko kan? Iya. Pasti sewa kan? Sewa toko. Setelah sewa toko dia persiapkan barang-barang di dalam tokonya. Butuh modal ya. Nah, di menjalankan Atomi juga kita sebagai orang bisnis, kita mindsetnya kita juga pebisnis, kita juga harus bermodal di sini. Modalnya adalah produk senilai 300.000 PV startnya, atau bisa juga dari 10.000 PV. Kalau 10.000 PV startnya itu modalnya kurang lebih 2 juta sampai 3 juta. Kalau 300.000 PV modalnya 8,5 juta kurang lebih ya, 8,5 juta sampai 9 juta. Tapi kita udah banyak banget produk yang bisa kita perkenalkan ke orang lain, entah itu sampo segala macam itu kita udah punya. Jadi kalau mau memperkenalkan ke orang lain, kita bawa produknya, mereka bisa ngelihat barangnya secara langsung juga gitu loh, apa yang kita sampaikan. Ini 300.000 PV modalnya, buka tokonya adalah 8 juta kurang lebih ya. Terus
Tadi saya sudah jelaskan ada member yang aktif, ada yang member pasif. Nah, kita ajak orang, ada yang orang cuman ya udah deh aku cuma belanja ada. Ada juga orang oke, saya mau menjalankan bisnisnya juga. Ya udah gali aja terus. Itu sebelah kiri kita kakinya. Yang sebelahnya juga kita cari orang juga. Ada yang aktif, ada yang pasif, itu kombinasi orang. Terus gali Ya, sampai betul. ke bawah. Ya, jadi kaki kiri dan kaki kanan ya, Pak. Dua kaki saja cukup. Nggak kemana-kemana. Nah, misalnya nih dari kumpulan orang yang sebelah kiri ini belanja terakumulasi dalam 1 bulan 150.000 PV, entah belanja apa aja kumpulannya dari A, B, C satu orang ini sampai 20-an orang ini belanja macam-macam 150.000 PV. Yang sebelah kanan juga belanjanya totalnya 100.000 PV. Kalau 150 ketemu 100 itu belum matching, Pak. Kita belum dapat bonus. Jadi belum matching, kita nggak dapat bonus. Belum Tapi dapat apa-apa gitu. belum. Tapi ini tidak angus. Nah, beda dengan bisnis yang lain tuh sistemnya angus. Kalau ini dia nunggu aja. Bulan berikutnya ada lagi terakumulasi, ada belanja lagi, terakumulasi lah 300.000 PV sebelah kiri dan ada juga lagi yang belanja nambah jadi 300.000 PV. Ini matching 300, 300, 300. Bapak 300, kiri 300, kanan 300 matching. Ini dapatnya bonusnya kurang lebih 870.000 sekali matching. Bapak mau matching ini setiap hari selama 1 bulan terserah Bapak. Ambil aja 850 setiap bulan ya. Udah segitulah yang Bapak dapatkan. Ya. Nah, ini pilihan yang kedua. Bapak ngambilnya buka tokonya agak gede. Posisinya 700.000 PV. Kalau 700.000 PV itu modalnya 15-an juta kurang lebih. Produknya lebih banyak lagi. Toko kita cukup lengkap. Jadi orang nanya apa aja kita udah bisa kasih lihat. Ya, ini contoh aja Pak, pilihan kembali kepada kita. Kita bisnisnya mau buka toko, startnya dari mana pilihan kita masing-masing. Lagi kita ngajak orang memperkenalkan produk, ada yang aktif, ada yang pasif gitu seperti yang saya jelaskan di atas. Terus cari aja terus yang sebelah kiri, yang kanan juga seperti itu, terus cari terus kedalaman. Ya, suatu hari sama belanja juga ada sekumpulan orang dikirim belanjanya 150, yang sebelah kanan juga 100. Yang ini belum matching, tapi daftar tunggu. Ya, jadi nggak matching berarti belum ada bonus. Ketemunya tuh adalah ketika 300 ketemu 300. Dia nunggu kan tadi 150 sebelah kiri, berarti dia ada 150.000 lagi bulan depan ada yang belanja atau besoknya ada yang belanja 150, udah ketemu 300. Yang sebelah kanan kemarin walau belanja 100, hari ini belanja 200, ketemu 300. Matching dia, dapat bonusnya. Kelebihannya kalau kita buka toko kita modalnya itu 700.000 PV, kita dapat bonus ya. Kalau ada yang 700 ketemu 300, belanja akumulasi banyak banget orang belanja pesanan kiri dan kanannya ada yang 700, ada yang 300, kita tetap dapat bonus. Ya. Kalau 700 itu ketemu yang 300 tetap 850 kurang lebih. Tapi kalau 700 ketemu 700 itu 1.350.000 kurang lebih. 700 dapat jumlah orang belanja 15 juta sebelah kiri kurang lebih, sebelah kanan juga 15 juta sebelah kanan. Halo Ibu Maiga. Nah, Ibu Maiga udah bergabung. Sore Bu. Sorry masih di jalan nih. Enggak apa-apa sambil dengar Bu, saya juga sudah jalan. Kenalkan ini ada Pak Nasir juga di sini dari timnya Ibu Nila. Pak Nasir ini dari leader saya Ibu Maiga. Ya nggak apa-apa sambil jalan aja. Kenal, Pak. Ini tadi saya jelaskan yang matching. Ya. Nah, jadi 700 ketemu 700 itu dia 1.300.000 kurang lebih matching dapat bonusnya. Bapak bisa matching setiap hari itu terserah Bapak. Kalau Bapak punya banyak orang yang beli produk Bapak setiap hari dengan akumulasi omset 15 juta kiri 15 juta kanan udah dapat matching segitu. Itu ya, jadi untuk menjalankan bisnis Atomi itu seperti itu. Jadi saya jelaskan lagi bahwa ada perbedaan kalau Bapak secara pribadi PV-nya 300 dan 700.000 PV. Yang 300.000 PV tadi adalah investasi sekitar 8 juta. Kalau yang 700.000 PV tadi investasi sekitar 15 juta. Tapi ada yang paling kecil, memang 10.000 PV itu investasi kita modalnya kurang lebih belanja 2,5 juta sampai 3 juta. Itu 10.000 PV. Tapi produk yang kita pegang itu nggak beragam. Ya hemohim sama vitamin C lah kurang lebih seperti itu. Jadi kita cuma 2 sampai 3 produk aja yang bisa kita kenalkan ke orang lain. Terus kemudian juga bisa mulai dari 10.000 PV itu juga bisa seperti yang saya bilang kan.
Tapi matchingnya kalau misalnya kiri 300 matching dapat 230.000 kurang lebih sekali matching. Jadi lebih kecil dia. Matching juga dihitung. Setiap hari ketemu 300 omset kiri kita 3 juta, omset kanan 3 juta, kita tetap dihargai, dapat komisinya sekitar 230.000 kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau kita investasi buka toko kita modalnya 10.000 PV. Pilihan tuh di tangan Bapak, di tangan masing-masing. Kalau misalnya kita omsetnya mau lebih besar, ya kita mencari yang investasi kita ya lebih besar. Itu sudah hukum dagangnya seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini contoh. Atau ikut, iya. Yang tadi yang saya jelaskan itu bentuk tabelnya tuh seperti ini. Ini kalau dilihat dari tanda panahnya saya, kalau di 10.000 PV, 300, 700.000 PV, bahkan ada 1,5 juta sampai 2.400.000. Itu modal dagang, modal toko yang kita mau buka. Supaya kita dapat omsetnya setiap hari itu besar, ya kita makin besar modalnya kita. Itu PV pribadi kita. Kalau PV kita 10.000 ya cuma dapat 5 poin. Ini poin, 1 poin itu dikali 58.000 harganya 1 poin. Kalau cuma 10.000 aja atau kita modal cuma sekitar 2 juta sampai 3 juta ya, sebesar-besarnya omset kiri dan kanan kita tetap cuma dapat 5 poin. Padahal yang sebelah kiri kita mungkin omsetnya udah ratusan juta, tapi tetap dinilai orang 5 poin. Rugi. Pas up-nya banyak banget. Atau kita ngambil yang tengah-tengah, yang 300.000 PV, yang kita modalnya sekitar 8 juta. Kita dihitungnya 15 poin, 15 kali 50.000. Kalau sebelah kiri dan kanan kita ternyata omsetnya makin besar, ya kita tetap dihitung 15 poin aja. Nah, sekarang yang 700.000 PV yang tadi modal 15-an juta, itu dihitung 15 poin kita dapat, 30 poin juga kita dapat. Gitu. Jadi semuanya dapat. Gitu. Makin besar lagi ya boleh. Ini kita bisa mengembangkan poin pribadi itu bisa startnya dulu dari 10.000. 10.000 dulu yang paling murah kan, paling ringan. Atau nyicil, semua bisa dilakukan karena PV pribadi kita tuh nggak ada istilahnya angus. Kayak Bu Maiga nih, Bu Maiga dia startnya dari belanja sampo dulu, terus kemudian bulan depan dia belanja apa, atau bulan depan. Itu kan terakumulasi semuanya, Pak. Jadi nggak harus juga sekaligus, bisa juga langsung. Itu pilihan kembali kepada kita. Kalau kita nunggu pakai lama, maka duplikasi ke bawah juga lama juga. Tapi kalau kita startnya memang langsung posisi saya adalah 300.000 PV. Posisi saya adalah 10.000 mulainya. Itu kemungkinan duplikasi ke kiri dan ke kanan pasti sama bahasanya. Saya mulainya 300.000 PV. Berarti kan saya akan menjelaskan ke orang lain juga sama. Nah, percepatan kita untuk bisa mendapatkan besar ya kalau kita ngajak orang 10.000 untuk bisa ketemu matching kan 300 ketemu 300 tadi Pak. Kita butuh berapa orang? Butuh 30 orang kan untuk bisa ketemu 300.000. Ya kan? Iya. Banyak banget, lelah gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ke orang mungkin kombinasi ya ada 10.000 ada yang 300. Kita cuma cukup cari orang 10 orang aja. Yang belanja 300, yang mau investasi modal untuk menjalankan bisnis ini 8 juta. Hanya butuh 10 orang aja, 10 orang kiri, 10 orang kanan. Ya kan udah 16. 20 orang. Bisa kita kerjakan dalam 30 hari itu. Karena kan dia terakumulasi, nggak akan hilang. Poin itu akan nunggu. Seperti tadi, dari 100, 150, ketemu baru 300. Dia nunggu lagi sebelahnya. 50, 100, 200, nunggu dia sampai ketemu 300, titik 300 ketemu 300 matching. Ya matchingnya itu keputusannya di kita, mau kita ngejarnya hari sehari atau mau kita seminggu atau nunggu santai aja ya terserah masing-masing. Kalau sebagai pebisnis rugi ya sebenarnya kalau kita hanya nunggunya sebulan sekali gitu ya untuk matching. Tapi kan kondisi orang lain masing-masing ya, masing-masing tim masing-masing. Sekarang membangun tim. Kayak Bapak membangun timnya adalah membangun tim bisnis atau banyak membangun tim yang pasif. Tim pasif tadi yang hanya konsumen saja. Atau banyak membangun tim yang aktif. Seperti Bapak juga. Maka ini bisnis ketemu orang bisnis jalannya pasti lebih cepat. Orang yang memang mau dagang gitu ya, yang mau dagang mau menghasilkan, mau di sini gitu. Tapi di antara itu pasti ada juga orang-orang yang hanya pengen
produknya aja pasti akan ketemu kitanya. Ya udah saya mau produknya aja misalnya atau itu. Atau nanti dulu lah saya mau tunggu dulu lah. Ya masing-masing orang ada pilihan. Iya, masing-masing orang ada pilihan, ada ininya. Makanya kita ini harus berjalan dengan ya kan. Ini timing waktu dan juga masalah situasi ekonomi keuangan sekarang ini. Itu. Ekonomi kini lagi terprosok. Iya. Nggak bisa kita ini susah mengumpulkan masa itu. Dia coba yang kecil-kecil dulu kayak pasta gigi dulu dia nyoba dulu atau masker dulu dia beli dulu ya kan yang 100-an ribu ya. Itu masih terjangkau. Nah, kapan komisi dibayar? Nah, kita dibayar setiap tanggal 22 ya matchingnya. Segera update di website masing-masing, rekening bank masing-masing. Yaitu segera diupdate. Kan sudah ada nomor ID dan password kan, Pak? Nanti sama Mbak Nita bisa diajarin bagaimana masuk ke websitenya dan mengganti profil, menambahkan rekening masing-masing. Tuh, di rekeningnya. Ntar belajar Manila. Oke. Masalahnya kita ini kan. Manila juga masih belum paham, boleh nanti sama saya, Pak. Nah, ya, masalahnya boleh jadi. Masalahnya kan kita ini kan bisa saya ajarin. Dengan mengiklankan juga kan nggak ada masalah. Langsung kayak orang ada yang mau kan kita banyak punya teman, punya apa masing-masing. Iya. Nah, walaupun kita nggak pakai, tapi ada teman yang mau, kan nggak ada masalah. Iya. Nah, pertanyaan saya, Pak. Bapak pakai sampo nggak setiap hari? Setiap bulan? Jarang, Bu. Pasta gigi? Pasti sikat gigi kan, Pak? Pasti. Pasti. Cuci piring di belakang, maknya cuci piring kan, Pak? Pakai sabun cuci kan? Saya makan orang kaya aja, Bu. Habis makan piring dibuang. Oh, mantap lah. Tapi mandi pakai sabun mandi kan, Pak? Itu pasti. Nah, beli aja dari Atomy, Pak, yang produk itu. Gitu loh. Dimulai dari kebutuhan kita aja dulu. Gitu yang memang kita pakai, nggak usah muluk-muluk lah gitu, yang memang yang kita pakai tadi odol pasti pakai kan, sabun mandi udah pasti pakai, udah pakai yang Atomy aja gitu. Mulai lagi suaranya hari-hari kayak begini, sampo, pasta gigi, sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, sabun mandi, hand body, orang lain pakai juga nggak, Pak? Mulai lagi suaranya, Ibu. Mulai hilang lagi suara saya ya, stabil lagi. Orang lain pakai kan nih? Apa itu? Pasta gigi pasti pakai ya. Temannya Bapak pakai juga nggak? Teman Bapak pakai juga nggak samponya? Bu Maiga, suara saya kedengeran nggak? Iya. Oh, ya di sini ini Pak, santai aja kita. Ya udah, cari balik lagi. Jadi tadi kayaknya udah selesai sih presentasinya. Jadi sampo, pasta gigi, sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, sabun mandi tadi dipakai sama tetangga kita juga kali ya, Pak ya? Ya, bisa. Nah, kita nawar itu aja. Kalau vitamin C agak mahal, tidak terjangkau oleh mereka, ya jangan ditawarkan dulu. Tapi kalau masker bisa kita perkenalkan satuan, ya Bapak bisa perkenalkan satuan. Terus kemudian sekarang ada kopi. Kopi itu sudah ada yang satu kotak itu isi 50 saset. 50 saset itu harganya 107.000 rupiah. Isi 50 saset. Kalau dulu gede banget isi 200 saset, harganya hampir 400-an, 378.000. Jadi orang susah belinya karena belinya hampir 400.000. Banyak memang. Sekarang diperkecil jadi 50 saset satu box kecil, harganya cuma 105.000. 50 itu bisa dikonsumsi 2 bulan. Berarti kan kalau 100.000, 50.000 kurang lebih sebulan. Kalau misalnya ada di kenalan Bapak yang ada kafe atau ada warung kopi, ditawarkan aja karena modalnya itu lebih murah pakai kopi ini karena dia original Arabica. Saya lagi keliling mengerjakan itu, Pak. Saya kenalkan ke kafe-kafe. Jadi kopi Arabica bukan racikan. Kalau yang lain itu kan dia racikan. Kalau ini 100% Arabica dan bisa dipertanggungjawabkan karena dia sudah ada BP POM-nya. Dia tidak mengandung. Khasiatnya apa, Bu? Khasiatnya ada. Khasiatnya satu, tidak kalau yang lain itu kan kopi ada creamer.
Creamer itu bisa menyebabkan asam lambung dan bisa menyebabkan kegemukan. Kalau ini bukan creamer, tapi dia susu sakarin, sehingga dia aman dikonsumsi untuk orang yang diet sama yang orang masalah mah. Arabica ya kopi aja Pak, nggak ada kelebihannya. Kelebihannya ya enak buat kopi gitu. Nah, yang pengopi, untuk pengopi. Terus kemudian dia gulanya sudah cukup manis, jadi dia tidak perlu lagi ditambahkan gula. Udah cukup manis. Ya, kopi saset. Jadi udah pas banget takaran gulanya. Gitu. Jadi untuk yang kopinya, ini saset besarnya saya ambil ya Pak. Nah, kalau yang ini yang 200. 200 itu segede gajah gini. Gede gajah. Gede banget. Gede banget ini. 200. Nah, kalau yang 50 itu dia segininya aja, karena kan cuma 50 saset. Ya, seperempat itu ya, 200. Berarti bagi 4 ini. Karena kan 200 kan? Iya. Nah, jadi bentuknya itu saset seperti ini. Ini sudah ya, 200. Oh, saset gitu. Iya. 1 gelas saset kopi udah 1 cangkir kopi udah pas banget. Takarannya pas banget, manisnya juga pas. Dan yang saya suka itu dia bukan creamer. Karena kan kalau creamer itu dia mengandung lemak tinggi. Jadi untuk orang yang diet, tapi dia pengen ngopi, aman kopi ini gitu loh. Terus orang yang masalah mah kan nggak boleh orang konsumsi kopi kan, ke lambung kan. Tapi kalau konsumsi ini dia tidak menyebabkan masalah di lambungnya. Gitu. Jadi dia tetap bisa ngopi. Itu kelebihannya, Pak. Iya, ya. Nah, jadi bisa sampaikan itu ke teman-teman kenalannya Bapak. Gitu. Bu Maiga. Ya, Bu. Bu Maiga boleh tambahin testimoni. Tadi saya karena mencoba, teman-teman yang lain masih belum masuk juga. Bu Maiga ini menggunakan produk juga, Pak, udah lama. Mungkin Bu Maiga bisa share. Ya, kalau saya sih pertama saya pakai shampoo. Shampoo yang herbal itu bagus karena biasa rambut saya kan rontok. Nah, setelah 2 minggu pakai itu rambut saya nggak pernah rontok. Terus saya tawarkan ke teman-teman tetangga, terus hair toniknya bagus. Jadi cuma disemprot aja tanpa keramas lagi atau basah rambut itu bisa dan menumbuhkan rambut. Dan itu udah ada dia hasilnya. Menimbulkan rambut lepek juga ya Bu ya? Iya. Itu hair toniknya yang sudah saya itu. Terus vitamin C saya juga sudah coba. Terus saya coba lagi masker mata juga bagus. Terus kopi ya, Yani yang sudah coba kopi itu juga Yani merasa puas gitu. Karena teman-teman saya suaminya tawar-tawarkan pengopi, Pak. Pengopi, jadi suaminya yang konsumsi kopi dan repeat order gitu, cocok. Ya, cocok. Kalau vitamin C, Bu Maiga gimana yang Ibu rasakan? Vitamin C-nya enak rasanya, seperti kita makan permen ya, nggak terlalu. Ibu langsung ya, kalau saya selalu seduh ke air. Ya, kalau saya langsung kemarin mau nyoba dulu, katanya kan nggak buat lambung sakit gitu kan, tidak sakit mah itu memang ya benar, tapi memang rasanya enak sih asam-asam begitu. Dan dia putih ya, nggak serbuknya jadi ada pewarna. Nah, serbuknya putih, nggak kuning gitu. Terus saya kemarin juga sudah coba yang untuk enzim ya Bu ya. Enzim, udah coba juga. Enzim juga saya coba. Itu waktu itu saya cobanya itu kalau saya habis makan di luar gitu kan, kadang perut sakit. Kenapa gitu kan ya, mungkin dari makanan kotor atau apa ya. Itu saya minum itu gitu. Itu pun juga saya langsung minum gitu seperti vitamin C, enak asam-asam jadi rasa nanas. Ya, kalau enzim dia nanas ya. Itu rasa nanas enak. Terus saya coba lagi apa ya? Lupa sampai banyak saya. Udah banyak yang dicoba sih. Udah banyak yang dicoba ya. Ya gitu Pak. Jadi kalau sudah produk yang berbicara, saya nggak harus panjang lebar menjelaskan gitu. Iyalah. Pasti orang akan repeat order. Kalau orang belum kenal, maka nggak sayang sih memang. Tapi kalau udah tahu produknya, pasti pengen lagi gitu. Mau coba lagi produk yang lainnya gitu. Hampir semua produk saya pakai gitu. Jadi ke sabun cuci juga sudah coba. Sabun cucinya bagus banget. Harumnya itu sebenarnya nggak perlu pakai pengharum pun, harum itu sudah enak banget Bu. Sabun cuci pakaian itu. Saya belum itu ya. Nggak bikin lepek, nggak bikin apek.
Saya pernah ngetes gini, saya rendam pakaian, saya kelupaan nyuci 2 hari, saya kelupaan nyuci, saya keluar, ada kegiatan luar, saya lupa ada ngerendam pakaian, nggak bau sama sekali Bu, dan tetap wangi. Bisa juga lupa ya. Oh, kalau yang lain kan pakai sabun biasa udah bau nggak karu-karuan gitu karena kerendam. Itu saya kalau buat uban apa sampo-nya? Oh itu kalau buat uban ya. Gimana yang Pak? Itu ya. Hah? Gimana Pak? Untuk ngilangin. Iya buat ngilangin uban. Iya. Apa semir bisa? dong Pak. Semir. Ada Sebenarnya semir, juga ada punya semir kok. Waktu itu ada yang tanya semir kan? Iya, ada juga sebenarnya. Sebenarnya bagus tuh teman. Maksudnya tuh lansia di sini tuh pada pakai lah. Iya. Dia cuman kayak busah gitu Bu ya, cuma diolesin gitu kepala, jadi nggak pakai. Dia tidak mengandung bahan kimianya juga nggak ada, jadi aman banget. Itu Pak, kalau misalnya ada testimoni yang menggunakan sampo yang ibu juga pakai itu, yang herbal, itu dia ubannya itu nggak tumbuh lagi, tapi dia rutin pakai. Kalau Ibu Maika bisa ngetes nggak ada uban atau apa, nanti coba Ibu cek deh. Saya kan memang belum ubanan. Nah, saya memang belum ubanan, jadi maksudnya kayak mantap. Saya ngerasanya itu bukan ubannya, jadi nggak tahu saya ngomongnya. Saya ngerasa rambutnya nanti sama Pak Nasir nanti coba deh, biar kita tahu ya. Karena ada yang ada ubannya, baru bisa tahu. Karena ada yang testimoni Pak, uban itu nggak tumbuh, tapi rambutnya jadi kayak pirang-pirang gitu, alami. Iya. Ya, kayak ini kan dauban ini yang menjamur nih. Pak. Tapi Bapak nanti cobalah ya masker, seperti saya jelaskan masker 105.000 bisa Bapak perkenalkan satu. Ya. Itu yang murah-murah aja dulu yang bisa Bapak juga kenalkan ke orang lain. Gitu. Terus sikat giginya juga bagus juga Pak, sikat giginya Atomy ini. Nih, sikat giginya Atomy ini ada mengandung emas, tapi jangan ditambang ya sikat giginya, karena gara-gara ada emas lalu dilebur. Memang dia ada mengandung emas, tapi jangan dilebur gitu loh. Ini buat dipakai. Karena dia mengandung emas, itulah mengandung gold, sehingga dia antibakteri. Gitu. Terus di sini banyak tukang emas. Jadi kalau kita sikat gigi biasa tuh biasanya sikat gigi kita yang udah seminggu atau sebulan itu kan hitam-hitam bawahnya ya. Itu jamuran. Ya. Tapi kalau ini enggak, karena dia ada mengandung emasnya itu. Terus dia sikat bulunya juga ujungnya lebih kecil sehingga bisa menjangkau ke area yang kecil. Untuk orang yang gigi sensitifnya aman, karena kalau dia tidak menyakiti saraf gigi. Gusi-gusi gigi. Itu ini bagus banget, dan ini tidak merusak email gigi. Sikat gigi yang biasa itu menggerus email gigi, tapi kalau ini tidak menggerus email gigi sehingga tidak penipisan. Kalau saya sudah mengalami penipisan karena saya pakai sikat gigi, saya tuh nggak bisa kalau sikat giginya nggak baru, rasanya nggak klop aja dulu kalau nggak bunyi kers gitu. Tapi dokter saya bilang ibu ini sudah mengalami penipisan email gigi karena cara sikat giginya salah dia bilang. Maka saya giginya sensitif. Kena air dingin nggak bisa karena udah tipis, jadi saya berbulan-bulan masalah sensitif saraf gigi saya sampai semua ke ujung-ujung tuh, bukan karena apa, saya pernah makan es aja gara-garanya itu dari ke ujung sampai ke ujung. Jadi ibu dokternya bilang ibu ini sudah terjadi penipisan email gigi karena menggerus giginya, cara sikat giginya salah gitu. Terus sebelum saya kenal Atomy ya Pak, tapi sekarang saya pakai Atomy nggak ada masalah. Ada telepon. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Sambil angkat telepon juga nggak apa-apa. Halo. Karena yang lainnya masih belum bergabung dengan kita juga, dan saya berjanji untuk 1 jam saja kita untuk ini. Saya dengan Pak Nasirnya juga sudah cukup lama nunggu. Kalau ada rencana planning, kan saya mau memperkenalkan produk. Tadi sudah saya kenalkan produk ke Nasir. Saya juga sudah sharing juga BOP tadi juga ke Nasir. Juga sudah sharing testimoni. Bu Mega matiin dulu. Juga udah testimoni. Tuh. Ya deh. Udah selesai dulu Pak. Kita dulu aja. Besok hari Selasa kalau masih ada lagi yang mau ketemu sharing BOP. Bu Mega matiin dulu Bu Mega.
Ya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih untuk Ya. waktunya ya, Ma- Pak. Ya, makasih. Yuk, Ya, yuk, Pak Ibu ya. iya, mati dulu. Bye. Oke. Bu Maiga? Oh, ya udah. Kalau gitu kita sampai di sini dulu untuk Zoom kita ya, Pak. Iya, sampai di sini dulu ya, Bu ya. Lagi, Pak. Makasih. Masih Ya. lagi ya. Ya. Ya, mari Pak. Yuk. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Oke.